Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Oktober. Apa yang akan terjadi sama kamu ya? Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi dan juga kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga lewati aja. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa energi kamu di bulan Oktober. Kita akan tarik 4 kartu di sini ya buat kamu. Leo, apa yang perlu kamu ketahui di sini ya tentang apa yang akan terjadi sama kamu di bulan Oktober. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Oke, for Leo di sini. Di sini ada Queen of Swords. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Kemudian di sini ada Two of Swords. Kemudian di sini ada Ten of Cups dan di bottomnya kamu ada Justice ya. Oke, so Leo. Oke, Leo ya. Di sini yang aku lihat untuk bulan Oktober ya. Dengan adanya Justice di sini di bottom of the deck kamu, aku ngerasa seperti kayak kamu mulai berpikir ya tentang satu keadilan gitu ya, atau kayak membuat pertimbangan-pertimbangan gitu ketika kamu ingin melakukan sesuatu ya. Kamu mulai tegas di sini untuk diri kamu gitu, kayak gini. Misalkan kamu selama ini tuh sering memberi ya, memberi sama orang, ataupun kamu sering berkorban untuk pasangan kamu ataupun keluarga kamu gitu ya. Tapi di sini kamu mulai kayak menetapkan batasan gitu ya, kayak gini. Kalau untuk sebelumnya mungkin kamu ada ngerasa kayak nggak enak gitu ya, kayak aduh nggak enak lah kalau nolak gitu. Padahal dalam hati kamu nggak ingin gitu, tapi karena kamu punya perasaan-perasaan nggak enak gitu ya, jadi kamu lakuin gitu. Misalkan contoh ya, ketika ada orang minta bantuan kamu dari segi keuangan gitu, kayak ngutang gitu ya, kamu selalu ngasih gitu karena kamu ngerasa kayak nggak enak sama dia, ngerasa kasihan dan sebagainya gitu. Tapi ternyata orang yang pinjem duit ini sama kamu itu kayak nggak bisa menghargai kamu gitu loh, kayak kamu kayak lebih dimanfaatkan gitu loh. Nah, di sini kamu kayak seperti mulai membuat satu pertimbangan-pertimbangan gitu ya, kayak eh kalau enggak, iya iya gitu loh. Kayak kamu udah berani untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai buat kamu gitu loh. Kayak untung rugi gitu loh ya, karena kamu untuk sebelumnya tuh kayak ngerasa dirugikan gitu loh, karena ya itu ya, mungkin kamu ngerasa nggak enak, kamu selalu nolong tapi kamu nggak ada imbal baliknya gitu loh ya. Mungkin ketika kamu susah minta tolong, kamu nggak ditolong, atau orangnya lebih cuek atau gimana gitu istilahnya. Pokoknya di sini yang aku lihat kamu lebih bisa bersikap adil untuk diri kamu gitu loh ya. Jadi kamu kayak uh, tahu gitu loh itu menyulitkan kamu atau enggak gitu loh. Ketika itu menyulitkan diri kamu atau merugikan diri kamu, di sini kamu kayak berani tegas gitu, berani untuk menolak, istilahnya kayak gitu ya. Dan ada juga beberapa Leo di sini yang aku lihat kayak berpikir, mulai fokus berpikir untuk masa depan. Bisa ini tentang segi keuangan itu yang seperti yang aku bilang tadi ya, karena di sini kamu ingin adanya masa depan untuk diri kamu sendiri. Kayak mungkin kamu punya harapan atau impian untuk kedepannya ya, untuk bisa, di sini ada Ten of Cups, mungkin untuk bisa bahagia ya, kayak membangun rumah, dan atau ini tentang rencana kamu untuk masa depan gitu ya. Misalkan contoh ya, misalkan kamu kalau udah nikah nanti ya, kalau kamu udah punya anak nanti, dan bla 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 gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi kamu mulai berpikir untuk diri kamu sendiri, istilahnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Kemudian di sini
Aku juga ngeliat untuk beberapa Leo kayaknya bakal ada keadilan nih buat kamu, atau di sini kamu bakal dihadapkan dengan satu apa ya, keputusan gitu ya. Keputusan yang sulit gitu loh. Kayak kamu tuh kayak berada di tengah-tengah gitu loh ya. Seperti itu, kayak berada di tengah-tengah dan kamu harus memilih. Istilahnya kayak gitu ya, harus membuat pilihan gitu. Ya bisa ini tentang hubungan rumah tangga ya, kayak mungkin kamu ingin menikah atau justru di sini mengakhiri pernikahan. Ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kayak gini. Kalau misalkan untuk mengakhiri pernikahan itu seperti kayak mungkin di sini kayak ada pasangan kamu, seseorang dari masa lalu kamu itu kayak kembali gitu loh. Kayak mungkin dia ingin menebus karma ya, atau memperbaiki hubungan, kayak kayak karma situasi gitu ya. Mungkin pasangan kamu ninggalin kamu, kemudian dia ingin kembali lagi dan ingin memperbaiki hubungan ya, ingin menebus kesalahan, minta maaf sama kamu. Nah, disinilah kamu kayak seperti berada di tengah-tengah gitu loh, antara mau memaafkan dia, menerima kembali, atau justru kamu memilih untuk hubungan kamu berakhir dengan dia, seperti itu ya. Dan ada juga di sini yang mungkin uh, apa ya, kayak ingin menikah gitu ya, ingin menikah tapi kayak ragu gitu loh. Karena di sini mungkin kamu pernah kecewa di masa lalu dan sehingga kamu nggak yakin gitu loh, apakah seseorang ini tuh pilihan yang tepat buat kamu atau enggak gitu loh. Karena di sini kamu ingin menemukan atau memilih pasangan itu yang tepat gitu loh. Ya, kayak orang yang benar-benar bisa menghargai kamu, memperhatikan kamu. Jadi kayak hubungan itu balance gitu ya dengan kamu. Ya, seimbang gitu ya. Jadi kayak nggak hanya salah satu yang memperjuangkan, tapi dua-duanya juga berjuang gitu, kayak sama-sama saling menghargai, sama-sama saling berkorban kayak gitu loh istilahnya. Jadi kayak hubungan yang balance gitu loh. Ya, karena menurut kamu ketika hubungan seimbang itu kayak ada rasa kedamaian atau kebahagiaan yang kamu rasakan gitu loh. Kamu ingin harapan atau impian kamu tuh terwujud gitu loh. Kamu nggak mau salah memilih istilahnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Karena aku ngeliat di outcome-nya kamu di sini ada Ten of Cups ya. Ini kayak mungkin ini adalah impian untuk masa depan kamu, yang kamu ingin hubungan yang harmoni, ya, yang bahagia, gitu ya. Seperti itu. Pokoknya orang yang bisa membahagiakan kamu gitu loh, diri kamu. Seperti itu. Ini benar-benar keluarga yang apa ya, penuh rasa kasih sayang gitu ya. Pokoknya di sini uh, hubungan yang bahagia lah istilahnya gitu. Ya, harmoni, bahagia gitu ya, penuh cinta, kasih sayang istilahnya kayak gitu ya. Penuh dengan kedamaian gitu. Nah, kamu kayak ngerasa kayak apa ya, antara maju mundur gitu loh, kayak apakah dia orang yang tepat ataupun justru apakah kamu bakal nemuin orang yang tepat kayak gitu ya. Kalau misalkan dihadapkan kamu sudah ada, itu kayak kamu juga berpikir gitu, apakah orang ini tepat gitu loh, istilahnya seperti itu. Jadi kamu ini mungkin dihadapkan dengan satu uh, pengambilan keputusan istilahnya gitu ya. Dan kita lihat untuk pesan semesta untuk kamu di sini. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Pesan semesta untuk Leo di bulan Oktober. Kalau di bidang karir atau keuangan di sini, aku ngeliat nggak buruk sih. Mungkin ada beberapa ya yang mungkin dulunya kalau misalkan kamu yang utang, di sini utang kamu bahkan terlunas ya, kayak terselesaikan gitu ya, kayak lunas gitu. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang utang uang ke kamu, ini kayaknya bakal ini ya, dia bakal ngebalikin gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Tapi mungkin juga butuh kamu ya yang ngomong gitu, karena mungkin
apa ya, waktunya sudah tiba gitu loh. Jadi kamu nggak ngebiarin berlarut-larut. Jadi kayak apa ya, kamu tuh lebih tegas gitu loh. Oke, waktu timenya bayar ya bayar gitu, istilahnya seperti itu. Dan harus ada kayak gitu loh. Ya. Makanya tadi aku bilang kamu kayak orang yang lebih apa ya, udah bisa tegas gitu loh. Kalau sebelumnya mungkin kamu aduh nggak enak gitu, tapi kamu sendiri susah gitu loh istilahnya, karena perasaan nggak enak kamu lebih mentingin orang lain, nggak mentingin diri kamu. Nah ini kamu sering rugi gitu loh ya istilahnya, seperti itu, karena nggak ada balance gitu. Nah di sini kamu mulai bersikap tegas, kamu mulai bersikap adil gitu ya, seperti itu. Dan kamu nggak mau tahu omongan orang seperti apa. Betul, di sini ya kamu udah mulai tegas gitu, kamu nggak peduli dengan apa yang mereka katakan. Misalkan ada orang-orang yang ngatain kamu apa-apa gitu ya, kamu udah nggak peduli lagi gitu, istilahnya seperti itu. Oke, di sini ada you already doing it ya, stop overthinking. Nah, betul kan? Aku ngeliat di sini mungkin kamu bakal berhadapan dengan satu situasi pengambilan keputusan, dan ini mungkin membuat kamu stres, overthinking. Ya, makanya di sini ada um, stop overthinking, keep facing your true north ya. Jadi kayak apa? Nggak usah banyak berpikir gitu lah ya, jangan stres gitu ya, pokoknya ikuti saja apa kata hati kamu gitu ya, jadikan hati kamu tuh sebagai kompasnya gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk pesan asmara kamu, jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan gitu loh, nggak usah ragu-ragu, nggak usah terlalu banyak mikir, istilahnya kayak gitu ya. Karena Queen of Swords ini seseorang tipikal orang yang lebih ke logika gitu ya. Jadi kalau logikanya main itu kayak kayak mikirnya itu udah nerentet kemana-mana gitu loh istilahnya. Nah ini justru kalau terlalu ya, dia jadi overthinking sendiri gitu, karena yang dia pikirin itu sesuatu hal yang belum terjadi juga dipikirin kayak gitu ya, sesuatu hal yang sudah terjadi juga dipikirin kayak gitu ya. Jadi kayak orang yang kebanyakan mikir gitu istilahnya ya. Kita lihat untuk pesan asmara, true love. Wow ya, di sini sepertinya memang ada kaitannya dengan hubungan dan past life relationship di sini, hubungan percintaan ya. Dan di sini ada passion. Passion ini tentang gairah ya, tentang semangat. Oke. Keinginan yang begitu besar ya untuk satu hubungan dan past life relationship ya. Sepertinya aku ngerasa memang dengan adanya past life relationship ini dengan true love, aku rasa memang ada satu keputusan yang memang kamu ambil di sini ya. Mungkin berkaitan hubungan ya pernikahan di sini ya, hubungan jangka panjang. Bisa seperti yang aku bilang tadi ya, kayak seseorang bentar seseorang dari masa lalu ya, seseorang dari masa lalu atau seseorang yang sudah bersama kamu di sini ya, sudah bersama kamu, dan kayaknya memang orang ini bakal kembali ya sama kamu. Aku lihat di sini ada justice, dan juga di sini ada three of wands ya. Justice dengan three of wands, sepertinya kamu lagi sedang LDR atau betul kamu sedang berpisah. Di sini juga ada two of swords ya, kamu lagi sedang nggak ada komunikasi dengan seseorang ini. Tapi di sini ada justice ya, kayak mungkin seperti yang aku bilang tadi, mungkin seseorang ini tuh kayak kembali lagi sama kamu gitu ya, atau justru kamu yang ingin balik. Tapi karena ada true love di sini, aku ngerasa kayak kamu dengan dia itu masih punya perasaan yang sama ya, masih punya harapan yang sama gitu loh ya. Tapi sepertinya hubungan kamu memang di sini kayaknya udah putus ya, atau kalian LDRan gitu ya, gak ada komunikasi
ya, tapi orang ini kayaknya akan kembali gitu dengan adanya justice. Jadi kayak ada satu keadilan yang kamu terima di sini ya. Mungkin ini kayak buah dari kesabaran kamu ya selama ini, atau di sini kayak eh, apa ya istilahnya, em, pembayaran kamu ya, atau siklus karma atau pembayaran karma. Kayak mungkin kamu dipisahkan sama seseorang ini itu untuk menjalani karma kalian masing-masing dulu gitu ya. Mungkin dia bertemu dengan karmiknya gitu ya, untuk mengajari dia. Dan ketika mungkin dia sadar bahwa kamu adalah orang yang terbaik buat dia, makanya seseorang ini tuh kayak kembali gitu loh ya, seperti mengajarkan sesuatu gitu ya, seperti itu ya. Dan seseorang ini tuh kayak ingin menebus ya kesalahan dia, seperti itu, kembali sama kamu karena di sini ada true love ya. Jadi kemungkinan tuh kayak seperti sudah berpisah, tapi kayak kamu dengan dia satu sama lain itu nggak pernah bisa ya untuk saling melepaskan secara batin gitu ya. Mungkin raga kalian berpisah, tapi dari segi pemikiran, karena aku lihat di sini ada Queen of Swords dengan Two of Swords ya. Ini kayak orang yang bener-bener mikir gitu ya, mikir terus gitu ya, apa ya, pikiran terus ada di pikiran gitu loh ya, terus ada di pikiran, dua-duanya sama gitu ya. Kamu selalu dia pikirkan dan dia juga selalu kamu pikirkan gitu. Jadi kayak orang yang stres, dua-duanya saling memikirkan, tapi kayak karena ini pikiran ya, biasanya juga di pikiran itu terletak ego ya. Jadi kayak ada batasan di situ gitu, sehingga egonya lebih bermain gitu. Makanya untuk sebelumnya kayak nggak sadar gitu loh dengan apa yang kalian ucapkan atau kalian lakukan masing-masing gitu. Namun ketika di sini ada jarak atau jeda gitu ya, itu baru kalian saling menyadari gitu loh. Satunya penting, satunya berarti gitu ya. Makanya kayak seperti uh, dia kayak kembali gitu ya, karena passion ini kayak apa ya, um, gairah gitu ya, semangat di dalam hubungan tuh kayak masih berkobar gitu loh, kayak orang yang ngerasa perasaan perasaannya tuh justru semakin besar gitu loh ya. Passion di sini ya, passionnya tuh masih ada gitu, semangat di dalam hubungan tuh ada, bahkan di sini ada true love ya, itu cinta sejati. Jadi kayak dua-duanya ini punya perasaan yang sama, bukan salah satu. Dan dengan kamu mungkin dia merasa seimbang gitu loh ya, merasa saling melengkapi gitu, merasa kamu adalah orang yang tepat buat dia, istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau ini misalkan seseorang yang baru ya, seseorang yang baru, tapi aku ngelihatnya sih bukan seseorang yang baru ya. Ini seseorang, bisa seseorang dari masa lalu ya, yang sudah kamu kenal gitu ya, atau kalian memang saat ini lagi jeda gitu ya, dia kembali lagi gitu. Seperti itu. Oke. Untuk zodiaknya di sini um, ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Energinya Libra di sini paling kencang, mungkin kamu dealing dengan Libra ya. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke? Sekian dulu bacaan dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa.